Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Akbar. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya terkait MSDM sektor publik dengan tema perencanaan SDM berbasis kompetensi menggunakan studi kasus yang terjadi di Dinas Kesehatan Kota Bandung. Nah, di sini saya akan menjelaskan profil organisasi. Dinas Kesehatan Kota Bandung memiliki visi mewujudkan Bandung sebagai kota sehat yang mandiri dan juga berkeadilan. Dinas ini membawahi sekretariat dan juga beberapa bidang teknis serta 80 puskesmas yang tersebar di 30 kecamatan. Dengan 40 diantaranya sudah menerapkan model integrasi layanan primer atau ILP per akhir 2024. Nah, disclaimer dulu, karena keterbatasan data yang saya dapat, jumlah pegawai saya asumsikan sekitar 1.850 pegawai dengan gabungan ASN dan juga non ASN. Selanjutnya ada 4 isu utama yang saya identifikasi, yaitu pertama ada distribusi kesehatan yang tidak merata antar puskesmas, selanjutnya ada kekurangan dokter, selanjutnya ada kesenjangan kompetensi digital akibat transportasi dari ILP dan juga Satu Sehat, serta potensi pensiun tenaga senior dalam 1-3 tahun ke depan yang belum diimbangi dengan kaderisasi yang tepat. Selanjutnya ada analisis kebutuhan SDM. Proyeksi kebutuhan SDM disusun berdasarkan 3 faktor pendorong, yaitu penyelesaian rollout ILP ke seluruh puskesmas, juga pertumbuhan beban layanan kota, serta penguatan layanan kesehatan jiwa serta penyakit tidak menular. Secara total, kebutuhan tambahan diperkirakan mencapai 100 posisi dalam 1-3 tahun ke depan, terdiri dari sekitar 40 tenaga pengelola sistem informasi ILP, 25 tenaga promotif preventif, 30 bidan dan perawat komunitas, serta 5 tenaga perencana SDM. Kompetensi yang paling dibutuhkan adalah kompetensi promotif preventif berbasis siklus hidup. Selanjutnya ada literasi digital kesehatan untuk Satu Sehat, juga kompetensi manajerial perencanaan tingkat puskesmas, dan juga kompetensi pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya ada analisis penawaran SDM. Dari sisi internal, ketersediaan tenaga klinis dasar sudah cukup meski distribusinya belum merata. Namun, tenaga terlatih sistem informasi baru tersedia di 40 puskesmas yang sudah ILP. Dan tenaga promotif preventif bersertifikat baru sekitar 10-15 orang, jauh di bawah yang dibutuhkan. Diperkirakan sekitar 5-7% pegawai atau 100-130 orang akan memasuki masa purna tugas dalam 1-3 tahun mendatang. Dari sisi eksternalnya, lulusan kesehatan di Jawa Barat relatif melimpah untuk tenaga klinis dasar. Tetapi untuk kompetensi digital, kesehatan yang lebih spesifik, pasokannya masih sangat terbatas dan juga harus bersaing dengan sektor swasta yang mana mereka bisa menawarkan remunerasi atau gaji yang lebih kompetitif bagi tenaga-tenaga kesehatan yang baru. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada analisis kesenjangan atau gap. Dari perbandingan kebutuhan dan ketersediaan ada 3 kesenjangan paling kritis. Yang pertama ada tenaga sistem informasi atau ILP-nya yang membutuhkan 80 orang untuk 80 puskesmas, tetapi hanya tersedia baru 40. Tingkat kritisannya ini sangat tinggi karena menyangkut separuh puskesmas yang belum ILP. Yang kedua, tenaga promotif preventif, PTM dan kesehatan jiwa, kebutuhannya itu 25 orang, tetapi ketersediaannya itu hanya 10-15 orang. Ini juga sangat tinggi karena tenaga kesehatan ini membutuhkan sertifikasi khusus. Ketiga, ada ketimpangan distribusi tenaga klinis antar puskesmas dengan tingkat kekritisan sedang menuju tinggi. Ini lebih ke masalah alokasi sih daripada kekurangan jumlah gitu. Nah, saya akan memberikan rekomendasi strategi perencanaan SDM. Ada 4 strategi utama. Yang pertama ada rekrutmen terarah, yaitu memprioritaskan formasi PPK pada puskesmas dengan beban kerja tinggi, dengan juga membuka jalur rekrutmen tenaga informatika kesehatan. Yang kedua ada pengembangan dan pelatihan. Pelatihan bertahap Satu Sehat dengan skema training of trainers, serta program sertifikasi internal untuk kompetensi promotif dan preventif. Yang ketiga ada mutasi dan redistribusi. Pemetaan ulang tenaga klinis berdasarkan beban kerja real dan juga kaderisasi dini melalui job shadowing untuk posisi yang akan ditinggalkan nanti oleh senior. Yang keempat ada kebijakan pendukung. Insentif kinerja bagi tenaga di puskesmas dengan beban tinggi dan mengintegrasikan hasil gap analisis ke dalam perencanaan kebutuhan ASN tahunan. Untuk roadmap-nya,
Tahun pertama itu fokusnya menutup gap paling kritis lewat rekrutmen dan juga pelatihan cepat. Dan tahun kedua lebih ke pemerataan dan juga penguatan kompetensi lewat redistribusi dan juga sertifikasi. Selanjutnya di tahun ketiga, penguatan kelembagaan lewat pembentukan unit perencanaan SDM tetap. Nah, sebagai penutup, saya menyimpulkan bahwa tantangan utama SDM di Dinas Kesehatan Kota Bandung bukan hanya soal kekurangan jumlah pegawai, melainkan kesenjangan kompetensi baru, yaitu digital dan promotif preventif. Akibat transformasi kebijakan kesehatan nasional, strategi rekrutmen terarah, pengembangan kompetensi, dan juga redistribusi saya nilai realistis untuk dijalankan dalam kerangka anggaran dan juga regulasi kepegawaian sektor publik yang ada. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.